Brasil, juara dunia 5 kali, harus angkat kopor, pulang kampung. Ya, di luar dugaan mereka disingkirkan oleh satu sosok. Erling Haaland, pemain Manchester City ini membuat brace dalam laga yang sangat seru di babak 16 besar dan membuat tim asuhan Carlo Ancelotti harus mengemas barang-barang mereka pulang ke Brasil. Kekalahan yang sangat menyakitkan bagi Brasil, tim yang sangat diunggulkan melawan tim yang kuda hitam lah kalau bisa dikatakan dengan Norwegia ini. Dan Erling Haaland membuktikan kapasitas dia bagaimana seorang predator di kotak penalti lawan. Dia bisa mencetak gol ke gawang. Alisson Becker, kiper asal Liverpool ini tak berdaya untuk menggagalkan 2 tembakan atau 1 diawali dengan tandukannya yang luar biasa sebelum ada gol yang sangat baik dari kaki kanan Erling Haaland yang langsung membuat Norway itu unggul dengan 2-0. Ada gol balasan memang dari Neymar, tapi itu hanya gol penghibur ya dengan menit 90 plus 10. Dan bagi Norway tentunya ini suatu sejarah besar, mereka belum pernah mendapatkan itu dan sekarang mereka dapatkan di perhelatan Pesta Bola Akbar 2026. Ini dengan seorang Erling Haaland yang sudah membuat sekarang naik terus ya dengan 7 gol yang dia dapatkan, menyamai apa yang dilakukan oleh Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Jadi dia sekarang yang menantang untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Bukan tidak mungkin ada juara dunia baru yang akan lahir dengan tersingkirnya Brasil ya dari Norway ini. Dan Norway akan berhadapan nantinya dengan Inggris. Inggris mengalahkan tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca, didukung penuh oleh supporter yang fanatik dari Meksiko. Bagaimana Harry Kane dan kawan-kawan menaklukkan dengan 3-2 lewat pertandingan yang seru, pertandingan yang sangat sengit. Ada 5 gol yang lahir di sana dengan 2 dari titik penalti, 1 kartu merah. Jared Quansah diusir oleh wasit, membuat Thomas Tuchel harus bisa memasukkan beberapa pemain belakang dengan tinggi badan untuk bisa menghalau crossing dari Meksiko. Daniel Burn masuk, John Stones juga masuk untuk membentuk pemain-pemain belakang yang hebat, karena di sana sudah ada Enrique Konsa dan Mark Gehi juga. Dan akhirnya England atau Inggris mempertahankan keunggulan mereka. Ada 1 gol balasan setelah 2 gol dari Jude Bellingham dan 1 gol penalti dari Harry Kane. Ada gol juga dari Jimenez. Ya, kita bisa tahu bersama. Dan semakin seru memang duel antara Inggris dan Meksiko. Meksiko menyerang terus sepanjang laga, tapi akhirnya mereka harus tertunduk lesu, kalah. Jadi sudah ada 2 tuan rumah kalah. Sebelumnya Kanada dan sekarang adalah Meksiko. Tinggal Amerika Serikat yang nantinya akan bertarung dengan Belgia. Ya, itulah keseruan-keseruan yang terjadi teman-teman di pesta bola dunia ini, dengan tentunya ledakan besar terjadi outnya tim Samba Brasil. Neymar memang masuk lapangan tapi tidak bisa membantu. Ya, Vini Junior juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang menjadi buah pembicaraan. Bagaimana Norwegia ini tampil luar biasa tanpa beban mereka, tapi kemudian mereka dengan 66% penguasaan bola layak bagi Norway untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, sehingga mereka akan terlibat dalam duel seru nantinya di 8 besar melawan Inggris untuk menentukan 1 tiket ke semifinal. Karena di bawahnya itu ada Argentina ya. Tinggal akan menunggu siapa yang akan menjadi lawan tentunya bagi ke depan. Argentina akan ketemu dengan Mesir dan akan menentukan lawannya antara Swiss mungkin atau Kolombia ya. Dan sementara di bagian sebelah Maroko. Ya, luar biasa. 4 tahun lalu di Qatar, Maroko ini masuk semifinal, menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal. Catatan sejarah tentunya. Sekarang mereka ada 8 besar dan akan bertarung dengan Prancis. Kita tahu Prancis yang mengalahkan mereka pada 4 tahun lalu, ingin, saya pikir bagi Maroko untuk membalas kekalahan mereka pada tahun lalu di Qatar. Dan ini pertandingan yang seru,
di mana Maroko kita tahu bersama menyingkirkan Belanda. Luar biasa bagi Maroko, dan mereka menghantam tuan rumah Kanada tidak tanggung-tanggung dengan 3 gol. Dan saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang menarik, tentunya mempertemukan antara pemain-pemain Maroko yang sangat oke, sangat kuat. 19 pemain mereka tuh pemain dari luar, ya, lahir bukan di Maroko, lahir di luar Maroko, tapi mereka memperkuat Maroko. Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Achraf Hakimi aja lahirnya di Madrid. Penjaga gawang Bono tuh lahir di Kanada, di Montreal, Kanada. Jadi memang banyak pemain dari luar tapi disatukan dia di dalam tim nasional Maroko. Bukan tidak mungkin Maroko bisa mengalahkan Prancis, dan ada juara dunia baru yang akan lahir. Ya, kalau Maroko bisa melaju sampai ke semifinal, bukan tidak mungkin. Di sebelah ada Norway yang sudah bilang. Ada pertandingan lain yang seru nantinya di babak 16 besar untuk menuju ke 8 besar, yaitu pertemuan antara Portugal dan Spanyol. Ini kan yang dinantikan oleh banyak orang. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Atau bisa saja Bang Dodo atau CR7 pulang dihajar oleh La Furia Roja. Nah, orang akan menantikan duel itu pada malam ini, dan kita akan tunggu saja ya siapa yang akan memenangkan pertandingan. Lamine Yamal dengan Spanyol atau Cristiano Ronaldo. Amerika Serikat, saya bergeser ke Amerika. Satu-satunya tuan rumah yang bertahan, karena saya bilang tadi kan Meksiko sudah out, kalah dari Inggris dengan 3-2. Kemudian Kanada sudah kalah, ya sudah KO lawan Maroko, dan sekarang Amerika lawan Belgia. Amerika mungkin punya kans untuk bisa menang. Ya, kalau Amerika bisa menang, mereka akan terus bisa bertahan nantinya, dan ya peluang untuk bisa ada 8 besar sudah pasti. Ya, tinggal mereka menunggu untuk duel selanjutnya dengan Spanyol atau dengan Portugal. Oke, sampai di sini saya mereview apa yang terjadi di Pesta Akbar Sepak Bola Dunia